Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi sanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fid daraini amin. Bila qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad an-Nufaili hadatsana Zuhair Bila qala hadatsana Nasr ibnu Ali qala hadatsani Abi qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishrin sami'tu Mujahidan yuhaditsu anil ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudi at-tahiyatu lillah as-salawatu thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala ibnu Umar zidta fiha wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Qala ibnu Umar zidtu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu belum juga. Sudah belum. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Tasawufnya adalah at-tahiyyatu lillahi salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya tambah padanya wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya tambah padanya wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis. Bila qala hadatsana Amru ibnu Awn qala akhbarana Abu Awanah an Qatadah wa qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbal qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala hadatsana Hisham an Qatadah an Yunus ibni Jubair an Hittan ibni Abdillah ar-Raqasyi qala shalla bina Abu Musa al-Asy'ari falamma jalasa fi akhir salatihi qala rajulun minal qawmi ukirati salatu bil birri waz zakati falamma fatala Abu Musa aqbala alal qawmi wa qala ayyukumul qailu kalimata kadza wa kadza qala fa'aramal qamu faqal ayyukumul qailu kalimatu kadza wa kadza fa'aramal qawmu qala fala'allaka ya Hittan anta qultaha qal ma qultuha wa laqad rahibtu an tabka'ani biha qal faqala rajulun minal qawmi ana qultuha wa ma aradtu biha illa al-khaira faqala Abu Musa ma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fa'allamana wa bayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana Umar kata dikit wa 'allamana dia bunyi putar ke kiri bukan kolomnya son wa 'allamana diriwayatkan daripada Hittan bin Abdillah ar-Raqasyi, seorang tabi'in yang bernama Hittan bin Abdillah ar-Raqasyi. Qala shalla bina, telah mengimami salat dengan kami oleh Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Falamma jalasa fi akhiri salatih, maka tatkala duduk ia
Sayyidina Abu Musa Asy'ari di akhir salatnya, qala rajulun minal qaum, berkata sekelompok orang dari kaum, uqri'atis salatu bil birri waz zakah, uqirratis salatu bil birri waz zakah, telah ditetapkan salat dengan berbuat baik, artinya berbakti dan zakat. Falamma fatala Abu Musa aqbala 'alal qaum, maka tak kala berpaling oleh Sayyidina Abu Musa Asy'ari, niscaya beliau menghadap ke kaum, menghadap ke jamaah. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Abu Musa, fala'allaka ya hittan anta qultaha, maka mungkin saja engkau wahai Hitan, engkau yang mengatakan kalimat tadi, yaitu uqiratis salatu bil birri waz zakah. Qala, berkata ia Hitan bin Abdullah Ar-Raqasi, ma qultuha, ma qultuha, tidak aku yang mengatakannya, tidak aku katakan akannya kalimat tersebut. Walaqad rahibtu an taqabani biha, an tabka'ani, tabka'ani dengan fathah musanna di awalnya dan sakin muahadah tab, artinya tubakkitani ai wa tuwabbikhani. Nah, kata beliau, walaqad rahibtu, demi sungguh aku takut, demi sungguh aku takut bahwa engkau mencaci aku dengan kalimat tersebut. Kata tabi'in yang bernama Hitan, wahai Abu Musa, bukan aku yang mengatakannya, aku takut kalau engkau mencaci aku dengan sebab kata-kata tersebut. Qala, berkata ia Hitan, faqala rajulun minal qaum, berkatalah salah seorang daripada kaum, ana qultuha, saya yang mengatakannya. Wa ma aradtu biha ilal khair, tidak aku inginkan, tidak aku maksudkan yang kata-kata itu kecuali kebaikan. Berkatalah Sayyidina Abu Musa Asy'ari, amma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum, adakah tidak kalian sudah mengetahui, adakah tidak kalian mengetahui, amma, adakah tidak kalian mengetahui bagaimana kalian harus membaca, bagaimana harus kalian membaca di dalam salat kalian? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbana, telah menyampaikan khutbah ya Nabi kepada kami, fa'allamana, lalu mengajarkan ya Nabi kepada kami, wa bayyana lana, dan telah menjelaskan ya Nabi bagi kami, sunnatana, akan sunnah kami, wa 'allamana, dan telah mengajarkan ya Nabi kepada kami akan salat kami. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut, idza shallaitum, apabila kalian mengerjakan salat, shallaitum di sini aradtumus salat, apabila kalian ingin mengerjakan salat, fa aqimu sufufakum, maka luruskanlah saf-saf kalian. Summa liya'ummakum ahadukum, kemudian hendaklah mengimami akan kalian oleh salah seorang kalian. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila takbir ia imam maka takbirlah kalian. Wa idza qara'a, apabila membaca ia imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka bacalah amin. Yuhibbukumullah, akan mencintai akan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat amin tersebut. Wa idza kabbara wa raka'a,
Dan apabila takbir ia imam dan rukuk ia imam, fakabbiru warka'u, maka takbirlah kalian, rukuklah kalian. Fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum, maka sesungguhnya seorang imam itu akan bangkit ia imam sebelum kalian, akan rukuk ia imam sebelum kalian, dan bangkit ia imam sebelum kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka bitilka, maka demikian duluan bangkit, maka demikian duluan ruku diimbangi dengan duluan bangkit. Nah, fatilka bitilka, demikian duluan ruku diimbangi dengan duluan bangkit. Karena imam rukuknya duluan, maka bangkitnya duluan. Nah, kalau sekiranya makmum mengikuti imam setelah imam rukuk, maka pasti dia akan terlambat mengikuti imam ketika imam iktidal. Tapi apabila dia sempat menyamai imam dalam satu gerakan, maka akan menyebabkan gerakan setelahnya dia akan menyamai imam. Karena kalau terlambat pada satu gerakan, maka dia akan terlambat juga untuk naik berikutnya. Ketika dia terlambat untuk naik, dia akan terlambat juga untuk sujud. Itu makna kalimat tilka bitilka. Wa idza qala, apabila membaca ya imam sami Allahu liman hamidah, faqulu, baca oleh kalian, Allahumma rabbana walakal hamdu, ya Allah bagimulah puji-pujian. Yasma Allahu lakum, insyaallah akan mendengar bagi kalian. Fa inna Allah ta'ala qala ala lisani nabi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman lewat lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah ketika hamba mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Maka Allah katakan sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman lewat lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Wa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu, apabila takbir ia imam dan sujud ia imam, maka takbirlah kalian dan sujudlah kalian. Fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum, maka sesungguhnya imam itu akan sujud sebelum kalian dan dia juga akan bangkit sebelum kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka bitilka, demikian duluan sujud diimbangi dengan demikian duluan bangkit. Fa idza kana indal qa'dah, maka apabila ada ia imam ketika duduk, falyakun, maka hendak ada ia imam min awwali qauli ahadikum, dari orang pertama, dari yang pertama perkataan salah seorang kalian yang akan membaca at-tahiyat. Jangan sampai makmum yang membaca kalimat tersebut lebih awal. Itu sebabnya imam bangkitnya lebih awal daripada makmumnya. Falyakun, hendak ada imam itu dari awal, dari yang pertama, qauli ahadikum, dari perkataan kalian, yakul, bahwa dia membaca at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak mengatakan oleh Imam Ahmad wa barakatuh, tidak pula mengatakan wa asyhadu, tapi langsung wa anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal.
Hadis. Wabili qala hadatsana Asim ibnu Nadri qala hadatsana Mu'tamirah qala sami'tu abi qala hadatsana Qatadah an Abi Gulab yuhaddithuhu an Hittan ibni Abdillah Ar-Raqashi bihadzal hadithi zada fa idza qara'a fasitu wa qala fit tasyahhudi ba'da asyhadu an la ilaha illallah zada wahdahu la syarikalah. Nah, riwayat daripada guru Imam Abu Dawud dari jalur Asim bin Nadar, nah, dari Hittan bin Abdillah Ar-Raqasi dengan hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, cuman ada tambahan. Tambahnya adalah fa idza qara'a fa ansitu, apabila imam sedang baca Al-Fatihah maka diamlah kalian. Itu tambahannya. Dan ada lagi tambahan wa qala fit tasyahhud, membaca ya Nabi atau membaca ya imam pada tasahud setelah asyhadu an la ilaha illallah, menambahkan wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini perbedaan riwayat lewat jalur Ammar bin Aun dengan riwayat Ahmad bin Hanbal dengan Asim bin Nadar. Jadi dalam dua hadis ini ada tiga guru Imam Abu Dawud. Nah, penambahan oleh Imam Ahmad, perbedaan Imam Ahmad dengan Imam Ammar bin Aun. Imam Ahmad tidak mengulang kalimat wa asyhadu, langsung saja. Kemudian tidak ada wa barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat Imam Ahmad. Riwayat Aun, asyhadu an assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara riwayat Asim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi banyak riwayat tentang tasyahud. Nah, ini juga terdapat dalam sahih, dalam hadis sahih. Hadis Bali qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an Abi Zubair an Sa'id ibni Jubair wa Tawus an ibni Abbas annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda kama yu'allimuna al-Qur'an wa kana yaqul at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dari sekian riwayat tasyahud yang sudah kita baca, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim. Dari sekian riwayat yang diambil oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang ini. Kenapa Imam Syafi'i mengambil hadis yang ini? Karena di dalam riwayatnya ada penekanan kama yu'allimunal Qur'an. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimunat tasyahud, mengajarkan ya Nabi kepada kami akan bacaan tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami akan Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang penambahan inilah riwayat ini menjadi istimewa menurut Imam Syafi'i. Wa kana yaqul, ada ya Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hadis. Wabili qala hadatsana Muhammad ibnu Dawud ibni Sufyan qala hadatsana Yahya ibnu Hasan qala hadatsana Sulaiman ibnu Musa
Abu Dawud qala hadatsana Ja'far ibnu Sa'id ibni Samurah ibni Jundub qala hadatsani Khubayb ibnu Sulaiman bin Samurah an abihi Sulaiman ibni Samurah an Samurah ibni Jundub amma ba'du abarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi wasati salati aw hinal inqidaiha fabada'u qabala taslimi faqulu at-tahiyatul mubarak at-tahiyatu tayyibatu wassalawatu wal mulku lillah thumma sallimu alal yamini thumma sallimu ala qari'ikum wa ala anfusikum. Diriwayatkan dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an amma ba'an amarna telah memerintahkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana fi wasati shalah apabila ada ia seseorang di tengah solat artinya di rakaat kedua tasyahud pertama au hinam qidaiha atau ketika selesainya solat yaitu di tasyahud akhir. Fabda'u qabla taslim mulai oleh kalian sebelum ucapkan salam. Faqulu maka katakanlah at-tahiyatu tayyibat wassalawatu wal mulku lillah. Summa sallimu alal yamin, kemudian salamlah kalian ke arah kanan. Summa sallimu ala qari'ikum, kemudian salamlah kalian kepada orang yang ucapkan salam kepada kalian. Wa ala anfusikum, kemudian mengucapkan salam kepada diri kalian sendiri. Maksudnya adalah salimu alal yamin, ucapkan salam ke kanan dengan niat menjawab salam kepada qari'ikum, orang yang mengucapkan salam kepada kalian. Siapa? Imam dan jamaah yang ada di sebelah kanan kita. Kemudian kalau kita sendirian, wa ala anfusikum, ucapkan salam ke kanan dengan niat salam kepada diri kalian sendiri. Babus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Nah, setelah beberapa hadis diceritakan tentang bacaan tasyahud, kemudian bab menyatakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud. Hadis Bili qala hadatsana Hafs ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah anil Hakim an ibni Abi Laila an Ka'ab ibni Ujrah qala qulna aw qalu ya Rasulullah amartana an nusalli alayka wa an nusallima alayka amma salamu faqad arafnahu fa kaifa nusalli alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, innaka Hamidum Majid. Ini hadis asbabun nuzul ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam oleh kalian, betul-betul ucapin salam yang sesungguhnya. Qalu, mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, amartana an nusalliya alaika, engkau perintahkan kami bahwa kami ucapkan salawat kepadamu. Wa an nusallima alaika, engkau perintahkan kami ucapkan salam kepadamu. Dalam ayat tadi, fa ammas salamu faqad arafnahu, adapun ucapan salam maka sungguh kami sudah mengetahui akannya, kami sudah tahu. Fa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, mengucapkan selawat kepadamu? Qala, Nabi menjawab, qulu. Ini dalilnya yang mengatakan tidak boleh nama Sayyidina. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi katakan qulu, perintah. Nah, di bawah juga usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah adalah wajib. Bacalah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, Nabi perintahkan baca, ucapkan salawat seperti itu, tidak ada penambahan Sayyidina. Siapa yang menambah-nambah berarti telah menambah-nambah agama. Nah, itu rumusnya. Nah, kenali dalil lawan, baru berikan bantahan. Ini cara berdebat yang mudah dipahami oleh para pendengar. Nah, itu kan nggak ada dalilnya itu. Sama mana Sayyidina? Nabi sudah perintahkan. Kamu kan baca kaidah usul fikih, al-amrul al-asl fil amri lil wujub. Nah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Agama ini ketika Nabi meninggal sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Yang kedua yang tahu dengan agama itu Nabi dan sahabat, bukan kita. Nah, Nabi katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi enggak ada penambahan Sayyidina. Maka sikap menambah-nambah itu adalah perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, begitu cara jadi salafi. Kalau antum mau berceramah begitu digaji 10 juta per bulan untuk ceramah bid'ah. Nah, bantahannya bagaimana? Bantahan seperti yang kita baca kemarin, ada melebihi dari sebuah perintah. Banyak hadisnya. Nah, hadis Sayyidina Abu Bakar yang tidak mau tetap jadi imam mundur ke belakang. Hadis Sayyidina Ali yang menghapus kalimat tidak mau menghapus kalimat abduhu wa rasuluh. Kemudian hadis sahabat yang mana lagi yang tidak mau bertahan di satu tempat, yaitu Sayyidina yang tidak mau memukul Nabi, Sayyidina Sawad radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis Nabi yang berbunyi kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian sambut sayyid kalian. Nabi katakan kalimat sayyid kepada Sayyidina Muaz, Sayyidina Sa'ad bin Muaz. Kemudian Allah mengatakan wa kana sayyidan wa hasura, kalimat sayyid Allah sematkan kepada Nabi Yahya. Pada Nabi Yahya tidak termasuk Nabi ulul azmi. Nah, kemudian hadis Nabi yang berbunyi ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Banyak hadisnya tentang Sayyidina, tapi karena dia mau cari gara-gara saja, pas kita cari gara-gara orang nggak ada. Nah, tapi pas mereka cari gara-gara, kita ada di tempat. Hadis qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsana Syu'bah bi hadzal hadis qala salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah, hadis Musaddad dengan hadis Hafs bin Umar, guru Imam Abu Dawud dalam masalah salawat ada dua guru di sini. Satu Hafs bin Umar, redaksinya adalah kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim. Tapi kalau riwayat Imam Musaddad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Hadis Wabili qala hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Ibnu Bishr an Mis'ar anil Hakim bi isnadihi bihadza qala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, dengan sanad ini dari jalur Imam Muhammad bin Ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yunakanya didahulukan. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang sekali lagi. Berkata Imam Abu Dawud Zubair ibnu Adi an ibn Abi Layla kama rawi Mis'ad illa annahu qala kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa saqa mislah. Hadis lanjutkan sama dengan hadis di atas. Naam hadis. Wabili qala hadatsana Al-Qanabi an Malik wa hadatsana lagi wa hadatsana Ibnu Sah wa qala akhbarana Ibnu Wahab wa qala akhbarani Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amri bin Had an abihi an Amri bin Sulaim Az-Zuraki annahu qala akhbarani Abu Humaid As-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi annahu qalu, Abu Humaid itu sahabat yang memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu? Qala, Nabi jawab, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sahih juga hadisnya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi dari sekian hadis sahih yang diamalkan, yang diambil oleh ulama Syafi'iyah yang biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tapi ada juga disunahkan di ulasan kitab fikih menambah wa azwaji wa dzurriyyati karena ada dalilnya. Nah, qala hadatsana Qanabi Wabili qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Nu'aim ibni Abdullah Al-Mujmir anna Muhammad ibni Abdullah bin Zaid wa Abdullah bin Zaid wa huwa alladhi uriyan nida'a bisalati qala akhbarahu an Abi Mas'ud an-Ansari annahu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlis Sa'id ibni Ubadah faqala lahu Bashir ibn Sa'id amarana Allahu an nusalli alayka ya Rasulullah wa kaifa nusalli alayka fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu fadzakara ma'na hadis Ka'b ibni Ujrah zada fi akhiri fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, atana, telah datang menjumpai kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Kenapa dikatakan majlis Sayyidina Sa'ad bin Ubadah? Apakah Sayyidina Sa'ad bikin pengajian di zaman Nabi? Nah, bukan pengajian, tapi majelis yang dimaksudkan adalah mungkin di rumahnya, mungkin di tanahnya. Yang jelas majelis itu, tempat perkumpulan itu di bawah wewenang Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nah, di sana ada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari. Kemudian ada juga tadi sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid yang dimimpikan tentang azan. Tiba-tiba berkata kepadanya Nabi oleh Sayyidina Bashir bin Sa'ad, amaran Allah, telah memerintahkan kepada kami oleh Allah, an nusalli alaika ya Rasulullah, bahwa kami berselawat kepadamu wahai Rasul. Kaifa nusalli alaik, bagaimana kami berselawat kepadamu? Maka diamlah Nabi SAW. Nabi nggak langsung jawab. Nah, ketika diam seperti itu, hatta tamannaina, sehingga kami berharap.
tamannaina, tamanni, cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Artinya kami menyesal. Kami berharap. Bagaimana berharap lagi sudah terjadi? Apa harapan kami? Annahu lam yas'alhu, sesungguhnya dia Bashir bin Sa'ad tidak bertanya kepadanya Nabi tentang hal itu. Ini sudah Nabi membuat Nabi terdiam. Dan yang pertanyaan itu menyinggung perasaan Nabi, sehingga kami berharap dia nggak bertanya kepada Nabi. Bagaimana dia nggak bertanya kepada Nabi? Pertanyaan sudah keluar, maka digunakanlah bahasa tamannaina, tamanni, harapan yang nggak mungkin lagi dikabulkan karena ada keluar kata-katanya. Kemudian berkatalah Rasulullah SAW, "Qulu," katakanlah. Maka beliau menyebutkan makna hadis seperti hadis Ka'ab bin Ujrah. Nah, Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, mana ini hadisnya? Nomor berapa itu? Hadis Ka'ab bin Ujrah. Hadis nomor 900. Nah, hadis pertama ya, betul. Nah, hadis pertama tadi dari Ka'ab bin Ujrah. Sama hadisnya di sana, cuma ada penambahan fil alamin innaka hamidum majid kama barakta ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka hamidum majid. Hadis. وبإليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث أن محمد بن عبد الله بن زيد أن عقبة بن عمر بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. Ada penambahan lagi dari Sayyidina Uqbah bin Amr dengan hadis yang ini. Qala qulu, bacalah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi, Muhammadin nabil ummi, bersalawatlah kalian pada Muhammad nabi yang ummi, nabi yang tidak tahu tulis baca. Ini sebuah prestasi atau sebuah kebanggaan kalau orangnya pandai. Nah, baru jadi kebanggaan ummi itu. Tapi kalau dia nggak pandai, disebut umi, itu penghinaan. Nah, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kenapa nih? Dia orang buta huruf. Tapi kalau sekelas Nabi SAW mempengaruhi, kata mereka, tokoh pertama yang berpengaruh di dunia. Nah, sementara beliau adalah umi, tidak pandai tulis baca, berarti tidak pandainya tulis baca itu sebuah prestasi, sebuah yang dibanggakan. Nah, ini bapak ini tahu nggak kalian taman apa deh yang punya perusahaan banyak ini? Sampai kelas SD saja, kelas 3 SD jadi prestasi dia. Tapi kalau dia sempat ngais-ngais sampah, itu nggak tamat SD, itu penghinaan. Jadi kalimat yang sama kepada orang berbeda bisa jadi pujian, bisa jadi cacian. Hadis. وبإليه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حبان ابن ياسر الكلابي قال حدثني أبو مطرف عبيد الله ابن طلحة ابن عبيد الله ابن القريزين قال حدثني محمد ابن علي الحاشمي عن المجمر عن أبي هريرة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقتلى بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Mujmir dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu," siapa saja yang senang akannya, siapa saja yang kepingin akannya, ayyaktala, bahwa dia mentakar, bahwa dia menakar dengan takaran yang genap, takaran yang sempurna,
apabila mengucapin selawat kepada kami sebagai ahlul bait, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi lain lagi, tapi ini sanadnya dhaif karena ada Hibban bin Yasar di sana. Beliau itu ikhtilat. Ikhtilat itu bukan bercampur baur laki dan perempuan, tapi ikhtilat di sini maksudnya beliau agak error dalam ingatan di akhir usia. Ini menyebabkan hadis jadi dhaif. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mengambil menjadi fuqaha, tidak mengambil menjadi alul hadis, karena alul hadis lupa dia di akhir usianya, orang akan katakan ya tadi, nah dia sudah error. Nah akhirnya hadisnya jadi dhaif. Errornya bukan error pikun, tapi error di sini. Bapak pernah baca hadisnya Pak? Antara itu lalu pombo kalau mau, nah itu error lain. Itu mana ya kali. Jadi hadis ini jadi dhaif jadinya. Karena gara-gara mengatakan entahlah. Nah ini Imam Syafi'i nggak mau. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih jadi faqih. Nah, karena kalau faqih dia akan berpikir bukan mengingat apa yang dihafal, tapi berpikir dan menggali. Orang yang menggali itu tidak akan pernah error. Nah, aktifnya kepalanya, otaknya selalu aktif. Jadi kalau semakin tua dia, semakin tinggi hikmahnya dan pemahamannya. Babu ma yaqulu ba'da tasyahhud, apa yang dibaca setelah membaca tasyahud. Hadis bila qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Hasan ibn Utayyah qala hadatsani Muhammad ibn Abi Aisyah annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billah min min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, apabila telah selesai oleh salah seorang kalian dari tasawuf akhir. Nah, berdasarkan kalimat dari tasawuf akhir, maka ulama fikih katakan disunahkan berdoa di tasawuf akhir, tidak di tasawuf awal. Tasawuf awal hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saja. Tapi kalau di tasawuf akhir itu disunahkan ditambahkan dengan doa. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan doa ini hukumnya wajib. Nah, bukan sunnah karena ada perintah. Apa kata Nabi? Falyata'awwal fi'il amar wa'i. Nah, itu dikatakan amar wa'i, fi'il mudhari kemasukan lam amar. Falyata'awwaz, hendaklah dia membaca perlindungan dengan Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabin nar, yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga. Wa min syarril masih dajjal, yang keempat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, fitnah kehidupan dan kematian, huru-hara hidup, ini kadang-kala menyebabkan kita salah sudut pandang, salah bertindak, salah bersikap. Itu namanya fitnatil mahya. Kalau fitnatil mamat itu dari sakaratil maut yang paling parah, kemudian setelahnya lebih parah lagi kata Nabi. Kemudian syarri masihid dajjal, ini alhamdulillah Nabi sudah memberikan jaminan membaca awal daripada 10 ayat surah Al-Kahfi, kemudian akhir daripada surah Al-Kahfi. Adakah sudah dibaca Irfan tadi malam? Nah,
itu namanya fitnatul mahya. Fitnah kehidupan karena ada kegiatan, akhirnya awal kafi, akhir kafi nggak dibaca. Syarri Masih Dajjal, kejelekan syarri, kejelekan daripada Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal itu fitnah yang paling besar di akhir zaman. Kalau Al-Masih Dajjal bisa bisa kita berlindung dari kejahatannya dengan 10 awal daripada surah Al-Kahfi dan 10 akhir surah Al-Kahfi, maka fitnah Dajjal yang lain-lainnya, yang kecil-kecil lainnya, insya Allah kita akan terlindung apabila istiqomah dengan ayat tersebut, tidak akan terjebak dengan fitnah media sosial, pakai judi online-nya, atau video call-nya, nelpon-nelponannya, kemudian game-nya dan macam-macamnya. Karena kalau dari yang besar pasti terlindungi, apalagi yang kecil. Maka di era sekarang, internet secara umum, handphone secara khusus, itulah fitnah Dajjal untuk periode sekarang. Periode dulu itu TV, periode setelahnya parabola, periode berikutnya sebelum TV, periodenya itu gimbal. Gimbal itu main yang panjang tuh. Itu periode dulu lama sebelum ada listrik. Modalnya cuma baterai, kalau habis baterainya jemur ada santap. Diganti lagi dengan yang lain. Berganti periode. Periode antar ini Dajjalnya adalah internet sama handphone. Nanti setelah itu ada lagi generasi berikutnya. Lebih parah lagi. Baru muncul Dajjal yang sesungguhnya. Perlindungannya yaitu daripada membaca surah Kahfi. Hadis. وبه قال حدثنا وهب ابن بقية قال أنبأنا عمر ابن يونس اليمامي قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Di sini Nabi ajarkan redaksinya, di sana Nabi perintahkan saja bikin redaksi sendiri. Di sini Nabi ajarkan redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang Nabi membaca setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hadis. Wa bi qala hadatsana Abdullah ibn Umar Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Al-Husain Al-Muallim an Abdullah ibn Buraidah an Handalah ibn Ali أن محجان ابن الأدراء حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فقال قد غفر له ثلاثا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mihjan bin Arda radhiyallahu anhu. Kata beliau, dakhala telah masuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Fa idza tiba-tiba dianya Nabi bertemu dengan rajulin, seseorang qada salatahu, sungguh telah menyelesaikan salatnya. Sungguh telah menyelesaikan artinya hampir menyelesaikan. yakni wa huwa yatashahhad, beliau sedang baca tasyahud.
Wa huwa yaqul, dia laki-laki membaca. Nah, hadis nomor 981, hadis sahih riwayat Imam Nasai. Apa kata laki-laki yang sedang sholat di masjid itu? Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu wahai Allah, Al-Ahadus Samad, Zat yang Maha Esa, tempat meminta, Alladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan tidak punya dan tidak juga dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya kufuwan tandingan, ahadun oleh siapapun. Apa permintaan aku kepadamu? Antaghfirli dzunubi, engkau ampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala, berkata Sayyidina Miqdad bin Arda, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufirallah, qad ghufirallah, qad ghufirallah, sungguh telah diampuni dosanya. 3 kali Nabi katakan hal tersebut. Nah, kenapa Nabi berkomentar demikian? Apa yang antum mau pahami dari hadis ini? Nah, ini termasuk daripada perbuatan sahabat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dimaksud dalam poin hadis, doa seperti ini Nabi nggak pernah ajarkan. Dia saja baca sendiri. Nah, sehingga Nabi memberikan persetujuan. Nah, Nabi memberikan persetujuan, maksudnya doa seperti itu boleh saja dibaca, bahkan bagus untuk dibaca. Nah, di sini seharusnya orang-orang membuka pemahamannya bahwasanya di dalam ibadah itu ada kelapangan, ada kelonggaran. Mau baca doa apa saja di atas sah, sehingga ulama fikih sebutkan setelah dia membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi, maka dia mau baca doa apa saja yang sesuai dengan keperluannya, itu silakan saja. Babu ikhfa'i tasyahud, bab mensirkan tasahud. Tasahudnya enggak jahat. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال من سنتي أن يخفى التشهد. Nah, minas sunnah, di antara sunnah adalah buat disembunyikan, buat diringankan, buat disirkan akan baca tasawuf. Sirnya bagaimana? Bukan berarti tidak terdengar, tapi terdengar oleh telinga yang membaca. Nah, kalau terdengar oleh telinga yang membaca, maka bisa saja kalau ada orang mendekatkan telinganya kepada kita, dia akan bisa mendengarkan apa yang kita baca, seperti Nabi mendengarkan bacaan dari sahabat di atas. Babul isyarati fit tasahudi, bab isyarat. Isyarat artinya mengangkat tangan ketika illallah. Nah, mengangkat tangan bukan menggerak-gerakkan. Isyarah itu mana isyarah? Bab isyarah di dalam tasahud hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فاخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تالي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فاخذه اليسرى. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama
Ali bin Abdurrahman Al-Muawi, kata beliau, ro'ani, telah melihat akan aku oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ana Abbas bin Hasa, sementara aku bermain-main dan kerikil dalam sholat. Jadi tangannya itu sambil baca tasawuf itu main-main kerikil, namanya memegang kerikil. Falamma insarafa, maka terkala insarafa salam, maka terkala salam ya Sayyidina Abdullah bin Umar, nahani, beliau melarang aku. Wa qala, beliau berkata, isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, buatlah oleh kamu, lakukanlah olehmu sebagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, ini standarnya yang perlu kita terapkan di dalam perjalanan ibadah. Lakukan seperti apa yang Nabi lakukan. Lalu aku katakan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, kana ada ya Nabi idza jalasa fi shalah, apabila duduk ya Nabi dalam salat, wa doa, meletakkan ya Nabi kafahul yumna, telapak tangannya Nabi yang kanan, ala fakhidhil yumna, atas paha Nabi yang kanan, wa qabada asabi'ahu kullahu, menggenggam ya Nabi akan jari jemarinya Nabi seluruhnya digenggam. Jadi begini. Kemudian asyara bi isbi'i, Nabi mengisyarat dengan jari allati talal ibham, yang dekat dengan ibu jari, yaitu jempol, yaitu telunjuk. Nah, begini jadi. Nah, tapi penjelasan hadis ini yang menggenggam semuanya itu jempol diletakkan di pangkal telunjuk, bukan begini, tapi begini genggamannya. Nah, hadis yang kemarin genggam dua, kemudian lingkarkan jari tengah dengan jempol, telunjuk isyarat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini ada dua cara saja dalam membuat kepalan tangan kanan dalam tasyahud. Nah, ini dalil yang menggenggam semuanya. Kemudian Nabi isyarat dengan telunjuk, yang dengan jari yang di dekat jempol, yaitu telunjuk. Wa wada'a kafal yusra, meletakkan ya Nabi telapak tangannya yang kiri atas pahanya yang kiri. Nah, redaksi ini menunjukkan kepada kita tangan kiri tidak digenggam, karena bahasa hadis Anda meletakkan kafah, telapak tangan, berarti dalam keadaan terbuka. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوحيد ابن زياد قال حدثنا عثمان ابن حكيم قال حدثنا عامر ابن عبد الله ابن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساكه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بسبابته. Diriwayatkan dari Sayyidina Amir ibnu Abdullah bin Zubair dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, qala, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada, apabila duduk ya Nabi fi shalah, di dalam salat, ja'ala qadamahul yusra, memposisikan ya Nabi, meletakkan ya Nabi telapak kakinya Nabi yang kiri, tahta fakhdhil yumna, di bawah paha Nabi yang kanan, wasakihi, dan betisnya yang kanan. Telapak kaki kiri di bawah paha dan betis kaki kanan. Wa farasha qadamahul yumna, wa farasha, menghamparkan ya Nabi akan telapak kakinya Nabi yang kanan, dan meletakkan ya Nabi akan tangannya Nabi yang kiri ala rukbatil yusra, atas lututnya Nabi yang kiri,
Wa wada'a yadahul yumna, meletakkan ia Nabi akan tangannya Nabi yang kanan, ala fakhdhil yumna, atas pahanya Nabi yang kanan. Wa asyara bi usbu'i, mengisyarat ia Nabi dengan jarinya Nabi. Wa arana Abdul Wahid, seorang guru Imam Abu Daud, yaitu Affan, telah memperlihatkan kepada kami oleh guru kami yang bernama Abdul Wahid bin Ziyad, wa asyara bis sababah, mengisyarat ia dengan telunjuk. Artinya usbu'ih dalam hadis tersebut adalah jari telunjuk. Hadis وبه قال حدثنا إبراهيم ابن الحسن المسيسي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد ابن عجلان عن آمر ابن عبد الله عن عبد الله ابن زبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. Sesungguhnya Nabi SAW itu ada ya Nabi mengisyarat, mengangkat dengan telunjuk, dengan jarinya Nabi apabila Nabi berdoa. Apabila Nabi berdoa, apa maksud berdoa di sini? Nah, Nabi berdoa di sini yad'u kadzalik. Ai idza tasyahhad, itu mana doa apabila Nabi baca tasyahud. Karena dalam tasyahud itu ada doa, maka dimasukkan dengan doa adalah tasyahud. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkan ya Nabi akannya telunjuk. Nah, hadis وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن آمر ابن عبد الله ابن زبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته وحديث حجاج أتم. Nah, dari hadis ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair, dengan ini hadis ada penambahan riwayat pada Muhammad bin Bashar, la yujawizu basarahu isyarata, tidak melewati pandangannya Nabi ke isyaratnya Nabi, ke telunjuknya Nabi. Maka waktu baca tasyahud, mata ditujukan ke telunjuk. Hadis hajat lebih sempurna. Terakhir, وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا إصاب بن قدمة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها Syai'an. Dari ayahnya Sayyidina Umar Al-Khuzai, qala, aku pernah melihat Nabi SAW wadi'an, akada Nabi meletakkan zira'ahu, lengannya Nabi, al-yumna yang kanan, ala fakhdhil yumna, atas pahanya Nabi yang kanan, rafi'an, akada Nabi mengangkat isba'ahu as-sababa, jarinya Nabi yang telunjuk, qad hanaha syai'an, sungguh menundukkan atau merendahkan, membungkukkan ya Nabi akannya jari sedikit. Diangkat, bukan lurus begini, tapi bungkukkan sedikit. Jadi jarinya itu menghadap kiblat, bukan lurus ke atas, tapi hana. Nah, tunduk. Jadi jarinya itu pun walaupun diangkat membentuk posisi orang yang ruku'. Maknanya dalam salat itu adalah berusaha menundukkan seluruh organ dan menghadapkan seluruh organ kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya tunduk ke bawah, bukan ke langit. Kemudian badannya agak tunduk ke depan, bukan kepala. Kemudian begitu juga jari jemari, begitu juga jari jemari kaki, jari jemari tangan, semuanya tunduk dan menghadap kiblat. Itu standar pemahamannya. Kalau